Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam adik-adik semuanya. Mohon maaf sebelumnya pertemuan pada kali ini dilakukan pada malam hari karena pada siang hari tadi saya ada beberapa hal yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya mungkin kita berdoa. Saya minta untuk Puri Rike, silakan pimpin doa ya. Bisa pimpin doa. Baik Bu, bisa Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai mata kuliah ini memang banyak kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Sudah Bu. Baik, terima kasih Puri. Nanti di akhir saya minta tolong agar di screenshot ya sebagai bukti untuk pertemuan pada kali ini. Saya minta tolong untuk Putri Baik Septa, Ibu. silakan share screen. Adik-adik semuanya, sebelumnya saya mohon maaf ya izin off cam. Saya buka untuk pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi atletik mengenai cabang olahraga lompat jauh. Next, Put. Nah, di sini ada pengertian lompat jauh. Apa sih lompat jauh itu? Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik lompat yang bertujuan untuk melompat dan mencapai jarak sejauh mungkin. Saat melompat jauh, atlet akan terlebih dahulu melakukan awalan lari, lalu lepas landas, melayang, dan juga mendarat. Nah, dalam olahraga cabang lompat jauh ini, melompat tidak sembarang melompat dan mendarat juga tidak sembarang mendarat. Jadi pada lompat jauh ini seorang atlet atau siswa dia melakukan pendaratan di bak yang berisi pasir yang tentunya sudah sesuai dengan ketentuan dalam permainan atau pertandingan lompat jauh. Selanjutnya yaitu sejarah cabang olahraga lompat jauh. Olimpiade pada zaman dulu sudah mempertandingkan olahraga lompat jauh, tetapi dengan menggunakan beban bernama halteres. Jadi halteres ini biasa digunakan dalam olahraga angkat besi, yaitu berupa batang besi halteres ini. Dan beban ini berbobot sekitar 1 hingga 4,5 kilogram, digenggam di masing-masing tangan atlet dan berfungsi untuk meningkatkan momentum saat berlari hingga melompat. Namun, pada saat ini, di zaman sekarang, olahraga ini sekarang menjadi salah satu cabang olahraga sejak Olimpiade tahun 1896. Lompat jauh atau long jump awalnya hanya dipertandingkan untuk pria. Namun kemudian dibuka cabang lompat jauh wanita pada Olimpiade London 1948. Jadi pada saat pertandingan olahraga lompat jauh saat ini tidak seperti zaman dahulu yang menggunakan halteres atau batang besi dan juga tidak ada larangan antara wanita dan pria. Jadi keduanya ini bisa mengikuti pertandingan lompat jauh. Hanya saja paling pada saat pertandingan itu dibedakan kategorinya yaitu kategori putra dan juga kategori putri.
Terdapat teknik dasar untuk melakukan lompat jauh. Di sini terdapat 4 teknik, yaitu yang pertama fase awalan atau run up, yang kedua fase lepas landas atau take off, yang ketiga fase melayang atau flight, yang keempat yaitu fase mendarat atau landing. Nah, apa sih yang dimaksud dari keempat teknik ini? Jadi, fase awalan atau run up ini adalah awalan pada olahraga lompat jauh yang dilakukan dengan lari sprint menuju papan lepas landas, kecuali pada 2 langkah terakhir. Atlet lompat jauh memiliki lintasan untuk melakukan awalan sepanjang 40 meter. Jarak ini efektif untuk membangun kecepatan dan momentum sebelum melakukan lompatan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik, seorang atlet harus melakukan awalan terlebih dahulu. Biasanya dimulai dengan kecepatan yang rendah, kemudian semakin dekat, semakin cepat, semakin cepat. Kenapa demikian? Karena agar mendapatkan tolakan yang baik dan juga loncatan yang jauh. Teknik yang kedua yaitu fase lepas landas atau take off. Jadi setelah melakukan 2 langkah terakhir, seorang atlet akan memasuki fase lepas landas, di mana salah satu kaki atlet akan tetap di permukaan tanah untuk menopang badan dan melakukan tolakan. Hasilnya gerakan ini akan membuat tubuh mampu mencapai ketinggian tertentu agar bisa terbang lebih lama dan lebih jauh saat berada di udara. Nah, ketika melakukan tolakan sebelum lepas landas ini, seorang atlet harus tahu nih, eh, kaki tolakan yang biasa dia gunakan itu kaki yang sebelah mana. Mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, itu tidak ada ketentuan pada saat melakukan tolakan dalam lompat jauh. Jadi, lakukanlah kaki yang paling kuat. Ketiga put, ketiga yaitu fase melayang atau fly. Ada langkah-langkah selama fase melayang yang berfungsi untuk memaksimalkan jarak lompatan. Gaya melayang ini sangat membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas tubuh. Ada beberapa gaya dalam lompat jauh yang bisa dilakukan saat melakukan fase melayang, yakni gaya jongkok atau float style, ada gaya menggantung atau hang style, dan ada gaya berjalan di udara atau walking in the air style. Masing-masing atlet lompat jauh memiliki preferensi gaya masing-masing. Tapi gaya jongkok biasanya yang paling sering dipelajari pemula terlebih dahulu. Jadi terserah nih atlet ketika pertandingan dia mau menggunakan gaya yang mana aja itu udah dipaksakan dari panitia. Jadi seorang atlet bebas mau menggunakan gaya apapun, baik itu gaya jongkok, gaya menggantung, ataupun gaya berjalan di udara. Nah saja dan sebaik mungkin. Lanjut. Terakhir yaitu ada fase mendarat atau landing. Atlet biasanya akan fokus untuk menjaga kaki berada di depan tubuh. Hal ini bisa atlet lakukan dengan membawa tumit ke atas dan kepala ke bawah dengan peregangan pinggul penuh. Saat mendarat, atlet juga melakukan gerakan menyapu dengan tangan untuk menjaga kaki tetap tegak dan tubuh ke depan. Jadi dalam lompat jauh ini bukan hanya kaki saja yang diperlukan, namun bantuan tangan pun sangat perlu, bahkan sangat penting. Karena tangan ini membantu kita untuk menjaga keseimbangan tubuh agar bisa terjatuh ke depan, bukan ke belakang. Eh, karena di dalam pertandingan lompat jauh, jarak yang diukur untuk hasil pada saat pertandingan tersebut adalah jarak yang paling belakang. Jadi semisalkan seorang atlet jatuh ke belakang, bagian bokong atau tangannya ke belakang atau apapun itu eh, dari bagian tubuh kita yang jatuh, itu yang diukur adalah yang paling belakang. Jadi sebisa mungkin tangan membantu tubuh agar bisa tetap terjatuh ke bagian depan, agar hasil dari loncatan tersebut bisa jauh. Lanjut.
Nah, adik-adik di sini bisa dilihat gambaran tahap pada lompat jauh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu ada awalan, yaitu awalannya itu berlari. Kemudian tolakan. Tolakan ini dilakukan di papan tolakan sebelum menuju bak pasir. Lalu setelah melakukan tolakan, eh, adik-adik bisa lihat di sini seorang siswa atau atlet melayang, kemudian mendarat. Nah, di sini bisa dilihat seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, bahwa tangan di sini eh, juga berfungsi dalam olahraga lompat jauh. Nah, bisa adik-adik semuanya. Ada beberapa macam gaya dalam olahraga lompat jauh, yaitu gaya jongkok atau float style, di mana gerakan ini melibatkan posisi pelompat yang segera mengangkat kaki ke posisi menyentuh tangan kaki setelah lepas landas, mirip seperti saat sedang berjongkok. Bisa dibayangkan adik-adik, tentunya dalam gaya lompat jauh, gaya jongkok ini, seperti kita sedang berjongkok. Kedua yaitu gaya menggantung atau hangstyle. Gaya lompat jauh ini melibatkan peregangan tubuh untuk membuat pelompat selama mungkin berada di udara. Dengan merentangkan kedua lengan dan kaki seperti menggantung. Jadi seorang atlet ini seperti menggantung di udara sebelum melakukan pendaratan. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk mencapai jarak semaksimal mungkin dengan pertahankan hingga ketinggian tertentu, lalu geser kaki ke depan untuk bersiap mendarat. Yang terakhir itu ada gaya berjalan di udara atau walking in the air style, yaitu gaya lompat jauh paling kompleks dan membutuhkan banyak gerakan saat berada di udara. Lompat akan memutar lengan dan kaki selama melayang untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mendapatkan jarak lompatan terjauh. Yang saya tahu ini memang dalam gaya berjalan di udara ini adalah gaya yang bisa menghasilkan lompatan sangat jauh sih, jika teknik itu dilakukan dengan betul-betul. Adik-adik di sini bisa dilihat gambar gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya melayang di udara. Nah, untuk gaya jongkok itu yang gambar di sebelah kiri, itu bisa dilihat seperti kita sedang berjongkok ketika akan melakukan pendaratan. Untuk gaya menggantung itu yang di bawah ya adik-adik. Tangan ke atas, kemudian kaki diangkat ke atas, seperti orang yang sedang menggantung. Nah, untuk gaya melayang di udara itu gambar yang sebelah kanan atas. Dia seperti sedang berjalan di udara dan tangan juga diangkat ke atas, lalu melakukan pendaratan. Artinya ini memiliki perbedaan, namun tujuannya satu, yaitu melakukan pendaratan dengan jarak sejauh mungkin. Next. Lalu ada bentuk lapangan cabang olahraga lompat jauh. Nah, bisa dilihat yang warna hijau ini adalah gambar lintasan lari dan juga bak pasir. Bak pasir ini tentunya bak yang dilakukan sebagai pendaratan, bak yang berisi pasir, agar ketika jatuh tidak eh, terasa sakit pada tubuh. Lintasan larinya itu ada landasan untuk melakukan awalan lari dengan permukaan beton keras dengan panjang minimum 40 meter. Pada ujung lintasan lari terdapat balok untuk lepas landas, yaitu baloknya itu sebagai tolakan sebelum melakukan pendaratan. Dengan ketebalan 5 cm, lebar 20 cm, serta jarak balok dan bak pasir 1 meter. Adapun bak pasir ini adalah area pendaratan yang berisi pasir, memiliki ukuran panjang 9 meter dan lebar antara 2,75 hingga 3 meter. Ada beberapa peraturan dalam cabang olahraga lompat jauh. Yang pertama yaitu seluruh lompatan harus
selesai dalam waktu 1 menit setelah melangkah ke lintasan lari. Yang kedua yaitu bagian kaki pelompat tidak boleh melewati bagian tepi garis pelanggaran atau full line yang terletak persis setelah balok lepas landas. Apabila bagian kaki ada yang melewati garis pelanggaran, maka lompatan tidak sah atau dikatakan dengan didiskualifikasi. Dalam pertandingan lompat jauh ini dilakukan 3 kali pengulangan. Ketika pertama didiskualifikasi, misalkan masih ada kesempatan 2 kali. Lalu, dalam sebuah perlombaan, pelompat umumnya akan memiliki 3 kali kesempatan. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Lalu, hakim akan mengukur jarak lompatan mulai dari tepi garis pelanggaran ke titik pendaratan pertama yang pelompat lakukan. Ada teknik gerakan jungkir balik atau somersault. Tidak diperbolehkan saat melakukan lompatan. Lalu yang terakhir, tidak diperbolehkan menggunakan sepatu lari dengan ketebalan sol lebih dari 13 mm. Sebetulnya masih ada peraturan-peraturan lainnya yang tidak tercantum di sini ya. Adik-adik di sini ada video mengenai modifikasi dalam pembelajaran lompat jauh. Bisa diputar, Bu? Mungkin karena videonya tidak bisa diputar di PowerPoint, jadi bisa dilihat ke YouTube langsung. Adik-adik silakan simak mengenai modifikasi pembelajaran lompat jauh. Dilihat itu ada benda yang dilakukan, yang ditaruh di depan, yaitu sebagai tolakan. Udah, Put, boleh di stop videonya. Adik-adik, itu sedikit gambaran mengenai modifikasi pembelajaran lompat jauh. Jadi, eh, karena kita belum ada bak pasir, jadi kita bisa menggunakan beberapa alat yang ada, itu menggunakan papan, kemudian kun, kemudian kasur. Kasurnya itu untuk pendaratan, kun itu untuk sebagai kita meloncat, dan itu sebagai kita melakukan palakan. Jadi silakan pelajari di rumah masing-masing
menggunakan seperti kasur dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk pembelajaran lompat jauh. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja adik-adik. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Saya rasa adik-adik semuanya sudah cukup dan bisa memahami. Semoga pertemuan kali ini bisa dipahami betul mengenai olahraga lompat jauh. Karena tadi di awal dilakukan dengan berdoa, alangkah baiknya untuk penutup itu dilakukan dengan berdoa pula. Silakan untuk Baik, Ibu. Mungkin mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Sudah, Ibu. terima kasih Puri. Nanti saya minta tolong screenshotannya dikirim ya di WA Pur. Ya, Ibu. Adik-adik, sekali lagi saya mohon maaf karena pertemuan pada hari ini dilakukan pada malam hari. Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.